Oh, para ahli keuangan yang paling keren dan berbulu. Real estate memainkan peran besar di pasar kan? Rasanya luar biasa menjadi penguasa liangmu sendiri. Tapi bagaimana sebenarnya proses pembelian itu bekerja dan kenapa sangat penting untuk memahaminya? Nah, untuk menjawab ini, aku memutuskan untuk melihat orang-orang yang seharusnya tahu satu atau dua hal tentang real estate. Ya, maksudku para selebritas itu. Mari kita ikuti dan lihat apa yang terjadi. Jay-Z dan Beyonce membeli rumah seharga 200 juta dolar di California. Ya, di Malibu. Mereka bilang mereka membayar semuanya secara tunai juga. Membayar tunai itu sepertinya bukan hal yang benar-benar nyata. Ya, kamu bisa membayar tunai untuk uang mukanya. Tapi mereka mengatakan mereka membayar semuanya tunai, yang dilakukan kebanyakan orang dalam situasi ini. Dan aku tidak tahu ini bahkan menjadi opsi sampai baru-baru ini. Dan beginilah, orang-orang dengan kekayaan bersih tinggi benar-benar sangat diuntungkan. Dan dalam situasi seperti ini, kamu dapat mengambil pinjaman dari asetmu. Gunakan pinjaman itu, jalur kredit. Oh ya, sementara uang tunainya, beli properti itu, dan kemudian refinansiasi ke dalam hipotek. Jadi kamu mendapatkan semua uangmu kembali. Jadi, kamu melunasi pinjaman itu dan sekarang kamu punya hipotek. Benar? Begitulah cara banyak orang kaya membayar semuanya tunai tanpa benar-benar menarik uang mereka dari pasar saham. Tampaknya para bintang tahu bagaimana bersinar bukan hanya di panggung, tapi juga di pasar real estate. Mengingat jumlah besar yang dibutuhkan untuk rumah mereka, bertransaksi secara tunai mungkin bukan pilihan paling praktis atau aman. Tampaknya ada manfaat finansial nyata untuk membayar secara tunai. Bagaimana menurutmu? Jika kamu membeli rumah gedongan, apakah kamu akan membawa uang tunai atau memilih transfer bank? Bagikan pemikiranmu di komentar. Sementara itu, aku akan pergi untuk mencari lebih banyak video keren untuk kalian. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa lagi, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Halo semuanya, hamster-hamsterku yang hebat dalam keuangan. Seraya berjuang menaiki tangga keuangan, kita mempelajari nuansa unik dari berbagai pasar dan secara bertahap menguasai roda penggerak ekonomi yang berbeda. Tapi bagaimana jika aku bilang bahwa kunci sebenarnya mungkin adalah kesederhanaan? Aku menemukan sebuah video keren yang menunjukkan bahwa menyederhanakan bukanlah hal yang buruk. Mari kita lihat. Ada cerita tentang Elon Musk yang aku suka, yang selalu aku ceritakan kepada timku. Dia memiliki sekelompok insinyur di pesawatnya. Dan sekelompok insinyur itu mengatakan bahwa perubahan bisnis yang perlu dilakukannya akan memakan waktu 6 bulan atau setahun kira-kira. Dan Elon berkata, putar balik pesawatnya, kita akan langsung ke pusat penyimpanan dan kita akan menyelesaikan masalahnya dalam 24 jam. Dan menurut kalian apa yang mereka lakukan? Mereka melakukannya. Rasanya gila bahwa kita membuat segala sesuatunya lebih rumit karena itu membuat kita tampak diperlukan. Jadi aku ingin kalian memikirkan ide ini. Bagaimana aku bisa membuat hal-hal yang tampaknya rumit menjadi lebih sederhana? Agak memotivasi kan? Apa pendapat kalian tentang nasihat semacam ini, teman-teman? Bisakah penyederhanaan benar-benar mengarah pada kesuksesan? Atau haruskah analisis mendalam dan langkah-langkah bertahap menguasai segalanya? Mengingat cerita ini tentang Elon, kalian seperti ingin langsung mempercayainya kan? Maksudku siapa yang bisa mendebat kesuksesannya, ya kan? Bagaimanapun, tinggalkan pemikiran kalian di kolom komentar. Mari kita bahas bersama. Aku akan mencari video baru untuk kalian. Jadi jangan lewatkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.